Nah, penting juga sedikit kita bahas strategi dakwah. Nah, ini hampir semua wali songo punya strategi dakwah yang mirip-mirip, yaitu strategi dakwah yang tidak memaksa, strategi dakwah yang tidak keras, tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Ini keyword manusiawi ini penting ya. Kita itu sering punya ideal-ideal yang ingin kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, tapi dalam proses mewujudkannya kita lupa aspek manusiawi ini, entah pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Jadi Islam itu agama yang sangat manusiawi, tidak memberati diri, dijalankan semampunya sesuai kapasitas kemanusiaan kita. Ya misalnya, kan ada satu cerita, satu ketika beberapa sahabat ada yang ingin deklarasi, pokoknya saya akan sepenuhnya hidup untuk agama, membela agama. Yang satu bilang, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, saya akan puasa terus, tidak puasa, pokoknya demi agama. Yang satu bilang, saya tidak akan menikah, pokoknya hidupku untuk agama, aku persembahkan hidup matiku untuk agama. Nah, 3 orang sahabat ini yang punya prinsip seperti ini satu ketika terdengar oleh Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah. Jadi, aku ini nabi, kata Rasulullah, tapi aku ya sholat, bangun, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Dan aku juga menikah. Jadi, di situ dari hadis itu kan yang kemudian terkenal sekali kalimat yang belakang, faman rohiba at sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan dengan tuntunan sunnahku, ya tidak masuk kelompokku. Jadi kalau ada orang memaksa-maksa diri, secara tidak manusiawi demi agama, bukan jalan itu yang dituntunkan, yang disunahkan oleh Nabi. Dan strategi dakwah para wali pun begitu, tidak memaksa, tapi mengambil strategi-strategi kemanusiaan. Sehingga ketika orang masuk ke dalam Islam itu bukan karena dia takut atau karena dia terpaksa dan lain sebagainya. Jalan apa saja itu menurut catatan saya, termasuk juga sebagaimana yang sudah dijalankan oleh Kanjeng Sunan, yang pertama adalah lewat jalur perkawinan. Ini menarik, jalur perkawinan ini banyak dipakai oleh para wali. Teman-teman kan sering cerita wali menikah dengan putra raja siapa, putra bupati siapa, putrinya gubernur siapa saat itu. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini juga begitu. Beliau kalau dalam sejarahnya menikah sampai 6 kali. Jadi tidak kurang dari 6 perempuan. Tapi sebagian besar tampak bahwa ini dalam rangka membangun relasi. Misalnya istri pertama beliau yang dikenal sebagai Nyai Babadan. Ini putrinya Ki Ageng Babadan. Ini seorang penguasa di daerah Gunung Sembung dan wilayah Babadan. Jadi beliau menikahi putri beliau dan selanjutnya kan daerah Gunung Sembung ini jadi pusat dakwah beliau. Meskipun kemudian Nyai Babadan ini meninggal sebelum sempat dikaruniai putra. Jadi jangan lupa teman-teman, ya beliau menikah 6 kali bukan berarti terus, Pak nikah itu kan maksimal 4. Ya nanti ada istri yang meninggal dulu. Jadi, termasuk nanti ada salah seorang istrinya yang dari Tiongkok itu yang meninggal setelah melahirkan. Jadi ada 2 yang meninggal dulu. Jadi meskipun 6 kali menikah, ya tidak lebih dari 4 dalam satu waktu. Nah, ini perempuan-perempuan yang dinikah ini, beberapa di antaranya ya dalam rangka memperkuat jalur dakwah. Termasuk misalnya ketika beliau menikahi Nyi Kawunganten.
Nyi Kawonganten ini putri penguasa Banten saat itu. Nah, yang nanti dari beliau ini lahir Pangeran Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin yang nanti jadi Sultan Banten selanjutnya. Jadi perkawinan bisa dipakai sebagai strategi dakwah. Nah, untuk ini ya silahkan teman-teman mencerna, merenungi, ya silahkan dibahas karena memang saat itu situasinya seperti itu. Terus yang kedua, posisi dan kedudukan. Jadi beliau memanfaatkan kedudukan beliau sebagai seorang penguasa, seorang raja untuk memudahkan jalan dakwah. Memudahkan jalan dakwah itu bukan berarti memaksa dengan kekuasaannya, enggak. Tapi dengan dia berposisi sebagai seorang raja lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi orang lebih percaya dengan posisi dan kedudukan kita kalau memang kita posisi dan kedudukannya tinggi. Jadi orang yang punya posisi dan punya kedudukan itu harusnya dia lebih banyak menyebarkan kebenaran, kebaikan karena dia di posisi yang didengarkan orang. Jadi eman-eman posisi itu kalau hanya dinikmati untuk kesenangan pribadi, hanya untuk keuntungan sendiri. Kalau bisa ya dia adalah jalan yang kita pakai untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Di level apapun, posisi dan kedudukan itu kita miliki. Kalau hanya sekedar guru misalnya, ya di level guru ini kita sebarkan kebenaran, kebaikan pada murid-murid kita. Kalau dosen ya pada mahasiswanya, kalau lurah ya pada warganya, kalau RT ya pada warganya. Jadi ini yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian juga melakukan kolaborasi politik dan spiritual. Antara lain tadi ya lewat perkawinan, kolaborasi dengan Demak, dengan Wali Songo, dan lain sebagainya sampai nanti bisa mengalahkan Portugis, bisa menaklukkan Sunda Kelapa, menaklukkan sebagian besar wilayah Jawa Barat. Itu ya pasti karena punya relasi-relasi, punya kolaborasi yang menguntungkan. Baik kolaborasi politik maupun kolaborasi spiritual. Kemudian perdagangan. Ini pasti ya. Jadi Cirebon saat itu adalah kota yang ramai dengan berbagai macam komoditas perdagangan. Banyak pedagang asing datang dari Gujarat, dari Cina, dari mana-mana datang ke pelabuhan itu. Saat itu ya pelabuhannya dikenal dengan nama Pelabuhan Muara Jati. Bahkan nanti jalinan ikatan dengan berbagai daerah mana-mana itu satu ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah diundang sampai ke Cina dan menikah dengan salah seorang putri kaisar Cina yang dikenal dengan nama Putri Ong Tin, yang nanti setelah dinikahi berganti nama menjadi Nyi Ratu Roro Semanding. Jadi ini strategi dakwah yang awalnya dilakukan lewat jalur keterbukaan perdagangan. Belum lagi yang lewat seni budaya. Wah, kalau ini sudah populer sekali bagaimana para wali itu begitu aktif berdakwah lewat jalur seni dan budaya, lewat wayang, lewat gamelan, lewat tari, dan lain sebagainya. Dan ini pun dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Termasuk bagaimana beliau merutinkan nabuh gamelan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, gamelan sekaten. Kemudian bagaimana masyarakat yang ingin menyaksikan
kegiatan nabuh gamelan itu boleh melihat langsung, tapi ada tiketnya, ada bayarannya. Nah, bayarannya bukan dengan uang, tapi bayarannya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan lain sebagainya. Ini strategi-strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali saat itu, termasuk dilakukan pula oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini silahkan kalau tentang ini ya, teman-teman gali, cari. Banyak sekali khazanah-khazanah, baik dalam bentuk benda-benda, dalam bentuk kegiatan-kegiatan budaya, dan lain sebagainya yang punya makna dalam aspek budaya dan nilai-nilai keislaman. Baik, jadi strategi-strategi dakwah seperti itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati.